Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya Allah diberikanlah kemudahan buat kami yang mau belajar, diberikan pemahaman, mendapatkan ilmu-ilmumu, diberikan kemudahan lesan ini untuk mengucapkan kalam-kalamu. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mau dimulai dari coba ini aja dulu ya. Nanti kalau makhrajnya udah bagus, ditanyain udah pas tahu, nanti ke berikutnya. Coba ta'awud dulu, coba dibaca ini. Bisa dibaca nggak ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Irrahmanirrahim. Mannya jangan kepanjangan sedikit banget itu. Cuma sedikit panjangannya udah bagus, cuman kepanjangan di mannya kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya di millah man itu yang harus sejajar. Coba Mbak Noni, bismillahnya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang panjang dikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, terus saya Umi mau nanya dulu nih. Pulpen saya di mana? Colek mana? Siapa di mana sih? Ini huruf hamzah atau alif di mana? Makhrajnya? Di pangkal tenggorokan. Bagus. Nah, sekarang udah tahu makhrajul huruf alif di pangkal tenggorokan. Sekarang diucapkan ya, secara ucapan. Coba dibaca. A, I, O. Terus ini A, I, O, Ba. terus U, An, Ani, A, Na, Minal, Mu, Ni, Mani, An, Ani, A. itu kan bukan mani tapi hamzah ini ya. Kelihatan nggak sih? Gede nggak? Kelihatan gede nggak? Hamzahnya kelihatan nggak? Kelihatan, Umi. Nggak kelihatan kayak nun kan? Bukan kayak ini kan? Hamzah ini kan? Jelas kan? Oh, oke. Jadi di sini ma'i, ulangi lagi. A, I, O, Ba. U, An, Ani, A, Na, Minal, Mu, Ni, Ma'i, An, Ani, A. Nah, ulangi ya. A, I, U, Ba. U, An, Ani, A, Na, Minal, Mu, Ni, Ma'i, An, Ani, A. Coba lagi. A, I, U, Ba. U, An, Ani, A, Na, Minal, Mu, Ni, Ma'i, An, Ani, A. Ini bualmu ada hamzahnya, hamzah matinya di sini ya. Jadi mu gitu. Mu ni ma'i an ani a lagi. A, I, U, Ba. U, An, Ani, A, Na, Minal, Mu, Ni, Ma'i, An, Ani, A. Udah bagus, tapi di an-nya jangan di an, jangan ini idhar, fathatain bertemu dengan alif. Satu kali lagi, sempurnakan. A, I, U, Ba. U, An, Ani, A, Na, Minal, Mu, Ni, Ma'i, An, Ani, A. Ya udahlah ya, udah bagus. Nah sekarang Umi tanya tajwidnya ya, karena walaupun ini cuman
pokoknya huruf alif ya, hamzah ya. Tapi di sini dirangkai begitu banyak tajwid di dalamnya. Nah, sekarang kita urai di dalam ini berapa tajwid, berapa ada hukum tajwid di alif ini ya. Nah, sekarang kita baca A, I, U. Ini bacaan apa? Tadi aku borong di borong di bulan. Siapa itu? Ada iklan baju bola kan? Iya. Baru. Oi, ditutup mic-nya, Oi. Baru. Kalau yang Oi. iya, teman. Oi, ditutup mic-nya, Oi. Kalau itu kelas syaratnya apa? Pakai daya kan ya? Iya. Belum lihat tuh jarang buka ya. Siapa yang mau jadi host nutup-nutupin yang standby di sini siapa? Halo? Atin? Oh, ini sih. Ya, aku jadiin host ya. Kamu yang berisik tutupin ya. Oke. Nah. Ayo Mbak Nuni ya. Tadi nyampe mana ya? Lupa sampai pelajarannya. Oh isi ya, awas ya cewer nanti. A, I, U itu bacaan apa? Oh iya tuh Mbak Pipit ingat. A, I, U ini bacaan apa Mbak? Besar Umi. Kosar, bagus. Mbak, ini ada hukumnya nggak? Bacaan apa ini namanya? Yang ditahan tuh apa ya? Sidah. Bagus, pintar. U, Matobi I. Ntar tanya lagi. Ini sekarang ditanya nama-namanya aja ya. Nah, ini an dibaca apa? Ithar. Bagus. Ani bacaan apa? Besar. A, Sidah. Nami, Besar. Nal, Nama di Pamaria. Alif Lam bukan Lam Alif. Sorry Umi. Alif Pamaria. Alif Lam kemarin. Mu, Sidah ya Umi. iya. Nima, Besar. I, Matobi I. An, Ithar. Ani, Besar. A, Ahmad Iwan. Bagus. Kamu di sini Masya Allah tabarakallah udah tahu nama-nama dari hukum bacaan tersebut. Nah, saya sekarang mau nanya, kenapa, apa sebabnya dinamakan matobi'i, idhar, ini dan lain sebagainya ya? Biar paham benar ya. Udah bagus tadi, udah bagus, alhamdulillah. Nah, A, I, U udah jelas dibaca kosar ya, semua tahu ya. Nah, kenapa ini ba dibaca sidah? Karena ada hamzahnya. Hamzahnya kenapa? Hamzahnya mati ya Umi. Iya, hamzahnya karena hamzahnya sukun atau dimatikan. Bagus, pintar. U, kenapa dibaca matobi'i? Tadi kan Umi tanya, bacaan apa matobi'i? Nah, kenapa dibaca matobi'i? Karena domah bertemu uang mati. Bagus. Matobi'i itu apa sih? Bacaan apa sih? Bacaan pemanjang. Bagus. Panjangnya berapa harokat? 2 harokat. Bagus. An, kenapa ini di sini an dibaca idhar? Karena nun mati bertemu dengan alif. Bagus. Ani a, kenapa a di sini dibaca zidah? Karena ada hamzah mati. Bagus. Nominal tadi dibaca idhom komariah ya. Kenapa dinamakan idhom komariah? Idhar komariah kok. Iya tadi bukan idhar komariah yang ngomongnya ya. Alif lam. Alif lam komariah. Kenapa dinamakan alif lam komariah? Apa ya penjelasannya ya? Tadi udah aku bilang. Itu lamnya mat. Sukun lamnya itu Umi. Lamnya sukun kan banyak lam sukun. Apa Umi tak tahu. Kalau alif lam, kenapa dinamakan alif lam komariah ya? Ini hukum dari lam takrif ya.
alif lam komariah atau idhar komariah ya. Lamnya udah jelas lamnya karena kenapa dinamakan idhar, karena lamnya berharokat sukun, dibaca jelas. Idhar ya, dibaca jelas, lamnya dibaca jelas karena ini hukum dari lam ta'rif, lamnya dibaca jelas alias dibaca minal, bacaan apa? Alif lam komariah. Alif lam komariah bacanya yang kayak apa sih gitu? Berarti kayak apa? Dibaca idhar atau idhar komariah. Lamnya dibaca jelas itu apa sih? Bahasa Arabnya, bahasa tajwidnya jelas apa? Jelas artinya idhar, gitu aja. Idhar artinya jelas, gitu. Apa yang dibaca jelas? Lamnya, hukum dari lam ta'rif. Mumet ya? Mumet nggak digituin? Bingung nggak malah? Kan Umi suka muter-muterin orang. Masih belum ya? Nah, hukum alif lam, kenapa dinamakan alif lam? Ya, alif lam ini benar alif lam alif lam komariah, hukum dari lam ta'rif. Lam ta'rif ya, lam ta'rif yang didahului dengan hamzah wasol. Ini namanya hamzah wasol karena nggak ada harokatnya. Kalau diwasolkan tidak terbaca, tapi kalau diwaqaf ibtida dibaca. Ya, al-mu'ni gitu. Al dibaca al. Ini namanya hamzah wasol. Ini yang namanya hamzah wasol ya. Hamzah wasol nanti larinya ada hamzah wasol hukum. Tapi memang lam ta'rif adalah lam atau isim yang didahului dengan hamzah wasol. Ini didahului berarti ini nunjuknya ke sini kan, dahulu ini dulu langsung seret ke hamzah wasol. Nah, lam ta'rif ini dibagi menjadi dua. Lam ta'rif dibagi menjadi dua. Ya. Satu, alif lam. Tentu saja orang namanya lamnya didahului dengan alif atau hamzah, berarti semuanya didahului. Di sini adalah tulisannya adalah alif dulu, ada alifnya atau hamzahnya. Nah, ini alif lam koma ria, yang satunya alif lam samsiah tidak ada tanda bacanya. Ya, yang tidak ada tanda bacanya berarti nanti kalau baca lebur. Dilebur bahasa tajwidnya apa? Kalau melebur bahasa tajwidnya apa? Idgham masukin ya, kalau itu dilebur apa ya? Lebur sama masukin sama sayang. Sama. Diidghamin Umi. Idgham, namanya idgham apa? Dilebur idgham bigunah. Kok idgham bihuna sih ah? Tadi kan alif lam kan dua, hukum lam ta'rif. Nah gini. Komariah ya Umi. Nah, bukan komariah. Komariah kan yang ada bulannya tadi. Ya, yang dilebur. Hukum lam ta'rif ya. Hukum lam ta'rif ada hukum lam ta'rif tadi kayak tadi ditulis ya. Aku malah dihapus sih. Lam ta'rif ya. Lam ta'rif yang didahului dengan hamzah wasol ya, di sini kayak gini, hamzah wasolnya di sini. Setelah ini langsung ketemu dengan huruf lam tersebut, dibagi menjadi dua ya. Yang satu alif lam ada bulannya, komariah adalah bulan ya. Yang satu samsiah dinamakan samsiah karena di sini tidak ada tanda bacanya, tidak kelihatan, dilebur. Nah, alif lam komariah dan alif lam samsiah mereka mempunyai hukum bacaan. Ini idhar, ini apa? Idgham. Setiap alif lam, ada alif lam ya. Nanti kan ada idhar, ada idgham lam, huruf lam mati. Tapi bukan dari lam ta'rif. Kalau hukum lam mati, ini di sebelumnya tidak ada tanda alif, tidak ada
Hamzah wasolnya tidak ada, cuman lam doang di sini. Nanti di dalam Al-Qur'an kita temukan lam doang. Ya, lam sebelumnya hurufnya bukan hamzah, bukan alif. Itu ya. Kalau hamzah wasol itu hamzahnya tidak ada tanda bacanya. Nah, tidak ada tanda bacanya kan? Tidak ada tanda bacanya. Kalau hukum dari lam ta'rif, tidak ada tanda bacanya. Nanti kalau setelah kita membaca Al-Quran banyak, nanti di Al-Quran banyak menemukan lam mati. Lam mati belum tentu hukum dari lam ta'rif. Ya, kadang-kadang lam mati hukum dari lam mati tersebut. Di sininya bukan huruf alif, tapi huruf wawu. Pokoknya 28 huruf hijaiyah diambil alif berarti 27 huruf. Nah, 27 selain alif, di sini namanya bacaan idhar atau idhum lam mati, bukan lam ta'rif. Agak buyar ya, agak mumet ya. Umi. Ya udah. Banget sih Umi artinya Umi, ya Allah. Gimana saya masih bisa kayak aja itu. Lama aja artinya banyak banget. Lam ada dua, lam mati sama lam ta'rif. Kalau lam ta'rif ada lamnya yang mati, tapi bedanya di belakang lam ada alifnya. Itu lam ta'rif. Nah, kita hapus. Semua yang dinamakan lam ta'rif atau lam qamariyah, samsiyah, di sininya ada alifnya, namanya hamzah wasol. Di sini ada lamnya. Kadang-kadang lam ini ada tanda bacanya mati, kadang-kadang lam ini tidak ada tanda bacanya, tapi bertemunya di sini huruf bertasjid. Maka di sini namanya dibaca idham. Nah, selain di sini kan alifnya nggak ada tanda bacanya. Pasti di sini hurufnya selain alif toh, 27 huruf itu. Nah, 20 huruf 7 ini kalau seumpamanya di sini hurufnya h, berarti hi ke sininya maksudnya apa? Nggak mesti hir. Ya enggak? Hir itu namanya idham. Idham apa? Koma, idham samsia. Nah, sekarang kita belajar matematika ya. Tajwid itu kayak matematika. Tadi Umi bilang setiap ada alif, ada lam, di situ kita pasti kadang dibaca, kadang enggak. Nah, sekarang kita yang tidak dibaca. Sebelumnya di sini ada huruf 27 huruf hijaiyah. Apa atau ya, gitu. Contoh. Ini lam ini nggak masuk, berarti masuk ke sini, masuk ke tasjid. Nah, di sini hir ditambah sini ro. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Menjadi hir roh. Menjadi bibit ditutupin. Kalau bersih ditutup dulu, bibit. Menjadi hir, ya. Ini tidak terbaca. Nah, sekarang yang terbaca ini namanya dimasukkan dimasukkan ke sini. Lamnya tidak dibaca berarti dilebur, namanya idham. Idham karena ini enggak kelihatan, namanya samsiyah. Samsiyah itu matahari ya. Samsi itu matahari, sams matahari ya. Nah, sekarang bahas yang idham. Ini idhar. Ini udah bahas yang idham. Ini yang idham udah masuk ya. Alif lamnya tidak ada tanda bacanya ya. Tidak ada sukunnya, tidak ada tasjidnya, tidak ada apa-apanya, polos. Namanya idham, dilebur ya. Lamnya dilebur. Nah, sekarang bahas yang satunya lagi, yang salah satu yang ini ya. Minalmu. Nah, setiap huruf dimanapun ya namanya lam ta'rif ya, yang memiliki namanya lamnya alif lam qamariyah, berarti itu ada tanda apanya? Qamariyah ada tanda apanya? Nah, kenapa dinamakan alif lam qamariyah itu? Karena ada tanda bulannya. Seperti contoh tamarbuto. Nah, tamarbuto ini ada definisi ceritanya. Tamarbuto kadang dibaca buta, karena kalau diakhirkan menjadi ha. Buta enggak?
Ini matanya buta, namanya ditamar buto. Oh. Dan tertutup, ininya tertutup, tanya tertutup. Beda lagi, ada satu lagi ta maftuha. Arti maftuha dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia adalah terbuka. Tanya buka. Kalau tahu rumus-rumusnya jadi gampang ya. Tanya terbuka, buka. Orang yang terbuka ya bebas. Apa-apa kalau berbuka bebas kan? Kembang bulat bebas gitu. Bebas siapa yang menikmati gitu. Bebas. Di awal dibaca ta, di akhir dibaca ta, dimatikan juga dibaca ta. Bahan ditambahin bacaan hamas ats gitu ya. Ini namanya ta maftuha, ta yang terbuka. Nah, ta yang terbuka di mana-mana terbaca gitu, ibaratnya begitu. Oh, lari ke tas sih saya. Nggak apa-apa. Alif lam ya, alif lam komariah namanya banyak semuanya. Al Furqon. Nah, Al Furqon di kita di Al Furqon ya. Al sebenarnya al. Semuanya al semuanya idhar jadi idhar ya. Semuanya idhar, masuknya ke idhar sebenarnya. Al abror. Oh. Al abror. Semuanya dinamakan idhar. Kenapa ini dinamakan idhar? Karena di sini ada alif lamnya. Semuanya ada alifnya. Ada alifnya. Ya, ada alifnya, semuanya ada alifnya. Kenapa dibaca al-abror? Karena ini namanya di hamzah wasol. Kalau dibaca dari awal, kalau di waqaf ibtida pasti dibaca ada alamnya, pasti baca fathah. Nggak apa-apa, mumet sedikit nggak apa-apa. Memang belajar saja memang harus dimumet-mumetin. Bukan dimumet-mumetin, memang mumet. Tapi kalau udah tahu rumusnya, mau dibolak-balik gampang. Kayak kemarin siapa ya, dibaca, bacaan idhar. Ini bertemu ini. Semuanya tahu gitu, karena udah tahu rumus-rumusnya. Nah, karena tadi itu tuh udah tahu rumus ini. Sekarang yang agak susah ini ya, alif lam komariah ya. Karena dia itu mempunyai hukum bacaan dan kembaran. Alif lam komariah kembarannya adalah alif lam samsiyah, mempunyai teman. Kalau kayak ba dibaca ba ya udah gitu aja gitu ya. Gampang gitu. Ya, intinya begitu ya. Gak dipahami nggak? Alif lam komariah intinya hukum dari lam apa? Lam takrif. Iya, lam takrif. Iya, kan bacaan Quran kan ada hukum-hukumnya. Nih contoh. An dibaca apa? Idhar. Kenapa dibaca idhar? Nun mati bertemu alif. Berarti hukum dari apa? Hukum dari nun mati. Nah, atau tanwin, ya kan? Nah, ini hukumnya. Nanti kan ini pembahasan hukum nun mati dan tanwin kan nanti ada beberapa yang dibaca macam-macam. Nah, sekarang karena ini kenapa Umi bilang ini alif lamnya dijelasin. Di sini ini cuman bagiannya cuman 2 aja. 2 tapi agak rumit ya di sini memang. Tapi sebenarnya gampang kita baca kalau ini bagi orang yang mau mengajarin orang lain menjadi guru ya. Kalau orang yang cuman yang penting kita bisa ngaji, ya udah minal, ya yang penting kan lamnya ada tanda sukunya, kita baca aja minal ni kan gampang. Tapi kan kita kalau ditanya nggak bisa menjabarkan. Itu bedanya begitu sih. Sebenarnya kenapa? Karena semua orang yang ngaji sama Umi kepengennya Umi itu bisa ngajarin orang lain, bisa ngajarin, bisa benerin, bisa nyalain, bisa benerin, bisa menjabarkan begitu biar yang dikasih tahu pun oh begitu ya, jadi tahu saya gitu. Jadi mantap lah. Kalau dikasih tahu itu salahnya di mana? Itu pokoknya jangan dibaca begitu, harusnya begini. Lah terus emang kenapa? Apa sebabnya? Gak tahu, bingung gitu. Iya. Cuman gitu aja sebenarnya sih. Keinginan Umi itu cuman kayak gitu. Kenapa dibajabarin sampai banyak? Memang tajwid itu memang rumit, melebihi rumus matematika. Benar. Rumus matematika itu pusing kan? Orang yang
orang yang senang sama matematika itu jarang-jarang kan. Begitu juga dengan tajwid gitu. Tajwid malah lebih pusing lagi. Nanti kalau udah pinter matematika, kalau udah pinter Al-Quran, pinter tajwid, masuknya ke bahasa Arab, gampang gampang dipelajarin gitu. Bahasa Arab mumet lagi gitu, runyem lagi nanti. Ada kata perintah, ada kata double, ada kata jamak, sembarang-barang. Pokoknya bahasa Arab itu, kitab itu susah banget ya. Kitab itu memang, makanya yang pinter baca kitab kuning itu orang-orang tertentu. Karena susah, nggak gampang. Nggak kita kayak belajar bahasa Indonesia. Ini Ibu Budi, anak kecil. Nah, kalau bahasa Arab ditasrifkan, ini bisa begini, ini bisa begini. Satu kata bisa berubah-ubah makna. Cuma diganti domah, kasroh, fathah, tanwin, mati, udah berubah-ubah semuanya. Itu pusingnya di situ. Minal menjadi alif lam komariah ya, atau idhar komariah, dibaca jelas ya. Minal adalah bacaan idhar komariah. Hukum dari lam ta'rif. Lam ta'rif adalah lam yang didahului hamzah wasol. Atau lam ta'rif adalah lam yang masuk pada isim didahului hamzah wasol. Masuk pada apa ini? Isim. Isim itu menunjukkan kata sifat, kata benda itu isim. Masanya kalau al, pasti anak al-ardi. Ard itu artinya bumi. Bumi itu benda apa, bukan? Ya, benda. Al-jibal. Jibal itu gunung. Gunung benda apa, bukan? Benda. Al-akbar. Akbar itu sifat apa, benda apa jenis? Sifat. Nah, maksudnya mesti semuanya begitu. Semua al itu adalah isim yang didahului hamzah wasol. Ya, hamzah wasolnya yang ini. Semuanya kalau dibaca al semuanya. Al-wasilah, al-khabir, al-kabir. Nah, kalau sifat-sifat Allah semuanya ada al-alnya. Kalau dibaca melalui dengan hamzah wasol. As-sohir, ad-dohir kok as-sohir. Al-ahad, as-somad, Asmaul Husna. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Ada A semuanya kan? Nah, itu karena mempunyai sifat. Adalah isim, lam ta'rif adalah lam yang masuk pada isim. Masuk lamnya dimasukin ke isim. Maksudnya menunjukkan kata benda, kata sifat. Itu masuknya ke bahasa Arab sedikit, tapi nanti malah pusing gitu ya. Cuman ini gini aja, lam ta'rif adalah lam atau isim, lam pada isim yang ya Allah. Lam adalah yang masuk pada isim didahului hamzah wasol gitu. Makanya kayak ini hamzah wasol masuk ke lam ini ya. Isim ini yang menunjukkan yang tadi kata benda, kata sifat begitu. Hukum dari lam ta'rif ya. Alif lam qamariyah, hukum dari lam ta'rif. Sedangkan lam ta'rif itu sendiri dibagi menjadi dua. Satu alif lam qamariyah, satu alif lam samsiyah. Alif lam qamariyah sama dengan juga idhar qamariyah gitu. Alif lam samsiyah sama dengan juga idgham samsiyah. Kadang-kadang lain penjelasan, maka di sini semuanya dijelasin biar tahu. Kadang-kadang itu idgham samsiyah sih apa? Kayak gitu. Umpamanya orang nggak tahu, nggak paham. Idhar qamariyah sih apa? Idhar qamariyah? Kok idhar qamariyah? Padahal mah itu alif lam qamariyah. Satu jenis kita baca satu, tapi namanya berbeda-beda kadang-kadang gitu ya. Kalau kayak gini udah dijelaskan alif lam qamariyah itu memang benar alif lam qamariyah. Ya, bagian hukum dari lam ta'rif namanya alif lam qamariyah. Lah alif lam qamariyah itu punya nama, namanya apa? Idhar qamariyah. Dibaca jelas. Kenapa diidharkan? Kenapa dinamakan idhar? Karena lamnya terbaca jelas. Maka dinamain idhar.
Alif lam samsia kenapa dinamakan idgham? Nah, karena alif lamnya dilebur. Kenapa alif lam samsia dinamakan idgham? Karena alif lamnya dilebur. Setiap bacaan idgham adalah melebur. Idgham bihuna. Idgham bihuna pasti melebur. Contohnya melebur nun dan tanwin yang dilebur ya. Kalau ini alif lamnya yang dilebur. Kalau idgham bilahuna walam yakul lahu. Nah, yang gampang aja ya. Yakun lahu. Nah, yakun lahu tulisannya secara tulisan yakun lahu. Tapi karena ini idgham, maka ini dilebur, dianggap tidak ada karena dilebur masuk ke lam, menyatu jadi sama lam. Yakul lahu gitu. Di sini biasanya ditandai dengan tasydid. Walam yakul lahu, bukan walam yakun lahu gitu, bukan. Banyak lainnya ya, contoh-contoh lainnya. Itu namanya idgham. Tapi ini idghamnya hukum dari nun mati. Kalau ini idghamnya atau idharnya dari lam takrif. Lam takrif. Nanti ada lagi hukum lam mati, nanti belum. Hah? Ini lam takrif beda dengan lam mati, Umi ya? Beda. Kalau lam mati tidak didahului dengan hamzah wasol, tidak ada hamzah wasolnya. Tidak harus ada ini, tidak ada ininya. Karena hamzah wasol kan kalau wasol artinya tidak dibaca. Kalau di waqaf ibtida dari minal mu'ni, alif lamnya nggak dibaca, tapi dibaca dari al mu'ni. Alnya dibaca karena dalamnya setiap ada huruf lam hamzah wasol dibaca fathah. Rumat nanti ya. Ada hamzah wasol nanti dibagi lagi bacaannya, ada dibaca a i u. Umat. Tapi kan kalau bisa semuanya gampang ya. Banyak sekali rumus-rumus dalam pelajaran tajwid. Kita paham ya? Ini ya. Alif lam qamariyah, hukum dari lam ta'rif ya, sama dengan idhar qamariyah. Bagus. Minal ma'i dibaca. Kenapa dibaca matobi'ai? Karena kosar bertemu ya mati, Umi. Kok kosar? Kasroh kali. Ya kasroh, Umi lupa. Kasroh bertemu ya mati, bagus. Terus mai'an ini dibaca apa? Kenapa dibaca idhar? Idhar itu fathah tain bertemu alif. Nah, fathah tain bertemu alif. Ni a ini kenapa dibaca a macam mat ibad? Karena matobi'i dua fathah dihentikan. Dua fathah dibaca satu jika dihentikan, Umi. Iya, bagus. Karena dihentikan. Bagus. Fathah tain dihentikan menjadi mat ibad. Nah, bagus. Nanti kan ini udah tahu ya. Ini hukum dari alif. Kamu udah paham. Makhrajul alif tahu. Nah, sedangkan alif mempunyai bacaan di sini matobi'i, idhar, ini gitu ya. Nah, sekarang bertambah lagi. Walaupun belum dijelasin semuanya, nggak apa-apa. Yang penting dijelasin yang di sini aja. Karena lain huruf lain penjabarannya ya. Ini penjabaran huruf alif secara a i u ba ya. Nah, sekarang lagi. Kemana ini? Nah, sekarang ba. Nah, ya. Sekarang ba. Makhrajul huruf ba di mana, Mbak? Di bibir. Antara dua bibir. Bagus. Nah, sekarang udah tahu ya makhrajul ba di antara dua bibir. Coba diucapkan, dibaca. Babi bubab. Buban bani babna. Minal mubni mabibam bani ba. Bagus.
bagus ya, walaupun tadi terputus nggak apa-apa, ini kan bukan Quran, nggak apa-apa. Babi bu dibaca apa? Kasar. Bab, kenapa dibaca bab? Ini kolkolah. Bagus, kolkola. Bu, Matobi'i. bam, Iklab. bagus. Bani, Kasar. bab, Kolkolah. nami, Kasar. minal, Lam alif komaria. alif lam. Iya, ulah kok salah lagi Umi. Alif lam komaria. Ya alif dulu, jangan lamnya dulu. Tulisannya juga alifnya dulu. Jangan lam alif, alif lam komaria. Keenakan sih kalau di Al-Quran kan lam alif hamzah ya gitu ya. Di Al-Quran itu di alif batas sajim roza gitu kan. Lam alif gitu, enaknya lam alif. Alif lam kebalik ya. Mob dibaca apa? Emub. Kolkolah ya Umi. Nima, Kasar. bi, Matobi'i. bam. Dia jadi iklab ya Umi. Iya, jangan ya Umi tanya aja, jawab aja, malah jangan tanya gitu. Ikhlas, jangan ragu-ragu, pokoknya kalau salah kan dibenerin gitu. Jadi biar hati kita mantap, jangan ragu-ragu. Menyamabi bam iklab gitu aja. Kalau salah kan dibenerin ya, oke? Biar hati kamu mantap gitu loh. Bani ba, udah paham ya? Udah paham. Nah sekarang bab, kenapa dibaca kolkola? Karena banyak sukun Umi. Bagus. Ini secara perincian belum mendetil ya, nggak apa-apa. Nanti kan bab-babnya banyak banget. Yang penting udah tahu segini aja. Bu, dibaca? Matobi'i. Kenapa? Karena wawinya sukun. Wabunya sukun. Gimana ya? Ma bertemu dengan mati Umi. Kok bertemu Doma bertemu wabu mati gitu loh. Ya Doma Umi. Doma bertemu mati, bukan banyak dari fathahnya ini ya. Bam, kenapa ini dibaca iklab? Nun mati bertemu ba. Berarti iklab hukum dari? Ada iklab apa ya? Nun mati. Iklab hukum nun mati dan tan? Dan tanwin. Udah tahu tapi belum tahu sifatnya dari apa ya? Itu udah tahu Moni itu tapi nggak tahu itu laki-laki perempuan gitu, ibaratnya belum tahu. Bani bab dibaca? Kolkolah. Ini udah tahu ya, bam dibaca? Bam iklab. Kenapa dibaca iklab? Karena fatatain bertemu dengan ba. Nah, jadi fatatain dan nun mati sama hukumnya. Iklab dari hukum nun mati dan fatatain atau tanwin. Jadi udah bagus. Nanti gampang-gampang kapan-kapan penjabaran iklab ada berapa, kenapa iklab itu apa nanti ya. Nanti kebanyakan kita bacain, tanyain kayak gini-gininya aja. Bagus, sudah pintar ini. Nah, sekarang ta. Huruf ta, makhrajul huruf ta di mana? Di gigi seri ya Allah. Ta. Lidah depan. Di lidah depan. Lidah depan berarti ujung ya. Lidah depan berarti ujung kan? Yang tempatnya gimana? Tak. Di punggung lengkukan itu Umi. Punggung ujung lidah menyentuh gigi gigi atas mengenai gusi ya, dari giginya kena gusinya, dari lingkaran itu tak gitu. Coba dibaca. Titubat. Tanitat naminal mutnimati tanita.
bagus ya. Nah, tati itu dibaca kosar, bats dibaca hamas, tu matobi'i, tang tang ifa, tanitat tanitat, kosar hamas ya. hamas bukan kosar. Tats ada hukumnya, hamas ya bukan kosar. Kalau yang kosar ini yang kayak gini nggak ada hukumnya nih, kayak nih ini nggak ada hukumnya. Mi kosar itu sendirian pendek. Mati ti bacaan apa? Ti matobi'i, Tang ifa, bagus, udah tahu ya, dia sudah tahu. Jadi kita yang baca yang bahas tidak tahu-tahu. Ini kenapa dibaca hamas? karena baknya mati. Nah, sekarang saya mau nanya sedikit. Apa sih hamas itu? Hamas itu mengalir. Apanya yang mengalir? Hamas artinya mengalir. Ya, Apa mengalir. ya ini? Suaranya apanya? Enggak tahu. Mengalirnya Mengalirnya nafas. Kalau mengalirnya suara mana? Tats itu suara ya nggak bisa lah, tidak bisa mengalirnya suara ngalir berarti itu suara ya. Kalau nafasnya halus itu nafas kan kayak angin, itu kayak ban kempes ngeses ya, itu kan angin kan, anginnya manusia berarti nafas. Kalau orang nggak bernafas, ada anginnya nggak? Di situ makanya namanya aliran nafas atau nafasnya mengalir. Tuh udah tahu matobe ya. Nah, tang baca apa? Ifa. Kenapa dibaca ikhfa? Dan mati bertemu ta. Bagus. Tats udah tahu hamas ya, mati. Nah, sebenarnya kalau yang udah paham ya, yang perbedaannya cuma di satu ini sama satu ini doang ya. Satu ini sama ini sama. Tang sama di sini. Bedanya cuma di sini hukumnya ini ta sama ta bertemu, ini ba sama ta. Nah, kalau kita dicermati sama. Makanya walaupun kita nggak melihat tulisan itu, kita bisa nulis kayak Umi menulis begini. Umi nggak melihat contoh tapi bisa, karena apa? Semuanya sama. Tati tubat tutang tanitat naminal mati tang tanita sasil subas susang sanisas naminal musnimasi sang sanisa sampai ke ya yubai yai selalu sampai gitu. Kalian kalau udah paham pasti udah bisa, karena di situ cuman mendapatkan semuanya sama. Perbedaannya di makhraj hurufnya tersebut bertemu apa nanti. Kadang bisa kalau ba mempunyai hukum iklab, kalau ta mempunyai hukum hamas. Semuanya ada matobi'nya di situ. Ada kalau ba menjadi iklab, kolkolah kan gitu. Ba kalau dimatikan menjadi menjadi kolkolah. Bah kalau sebelumnya ada nunnya, semuanya tang, sang, jang di sini ada ya. Jan kalau bertemu ha, jan kalau bertemu kho, jang kalau bertemu jim, jang ketemu sin. Jadi ikhwa ya. Jang bertemu dengan qaf, ikhwanya jelas. Jam bertemu dengan kaf, ifanya itu. Jam bertemu dengan huruf mim menjadi idgham. Tai banyak mai mam berarti di sini adalah mim bertemu dengan mim, umpamanya kayak gitu. Tapi kan nggak ada mim bertemu dengan mim di sini. Paling yang bertemu dengan mim apa? Idgham.
semuanya begitu ya. Jadi sama, semuanya sama. Jadi udah pinter, Mbak Muni mah udah pinter ini. Maksudnya kalau maksud kayak kayak gini dong udah pinter. Nah, sekarang saya mau nanya yang selebihnya ya. Selebihnya. Saya mau nanya hukum bacaan nih. Hukum bacaan nun mati itu ada berapa? Dan tanwin. Bacaan berlaku. Hukum. Ada 4 atau 5 kayak gitu ya? Iya. 4 atau 5. Satu apa? Satu idhar. Idhar. Idhar apa? Idhar halki. Dan halki. Hurufnya ada berapa? Ada 6. Ada 6. Apa saja? Ahado, agoha. Akhaho. Ahoha. Nah, kapan terjadi bacaan idhar? Jika bertemu nun mati dan tanwin. Apanya yang jika bertemu dengan nun mati dan tanwin? Kok bertemu dengan nun mati dan tanwin? Jika nun mati dan tanwin bertemu huruf idhar. Bertemu salah satu huruf ini. Nah, Umi mau nulis. Ini bacaan apa? Bacaan apa? Mim, iya. Apa tuh? Ini mati. Bisa baca nggak? Itu dua ya, Mi? Sukun, mati ini mati. Itu mati. Mai. Nggak jelas ya? Nih, saya jelasin. Tulisannya bagus banget sih. Bacaan apa? Itu iya tuh ya, Mi ya? Ini nun, mana ya? Ada ya? Iya kan di bawah tulisannya. Ada titik ya. Man. Aman. Amana, man amana. Man amana ya. Bacaan apa? Man amana idhar. Idhar apa? Idhar halki. Bagus. Ini bacaan apa? Mirobila ya, Mi ya. Mirobila ya, Mi, itu mirrobi ya. Ini kaf. Kaf kan ada tulisannya kaf. Itu bacaan apa? Yang ini yang aduh. Tulisannya mana? Mirrobika ya, Mi ya. Mirrobika bacaan apa? Mati bertemu ro. Itu ro harus apa ya? Mati ketemu ro. Guna. Igom ya, Mi. Mati ketemu ro. Itu apa? Igom bila guna. Apa artinya itu bilahuna? Mati ketemu ro. Baca tidak tengok bila guna tanpa tengok. Bagus. Nah, begitu. Jadi mirrabbika bacaan idhom bihuna karena dimasukkan bila huna tanpa didengungkan. Jadi mirrabbika enggak enggak ada kan? Yang namanya dengung itu ke hidung, al-jauf. Al-khasyung ya. Namanya al-khasyung. Al-khasyung itu huruf-huruf yang di hidung, yaitu yang mendengung-dengung. Itu namanya nanti di makhrajul huruf al-khasyung nanti namanya ya. Jadi ini harus bisa membedakan ya hukum semuanya ini hukum dari nun mati ya. Tadi man amana bacaan idhar. Terus HP ini kenapa sih? Aduh, HP ku error.
Kalau umpamanya lagi. Bacaan apa ini? Itu huruf apa itu? Iya tuh Mia. Yakul. Man yakul. Man yakul, bacaan apa itu? Nanti bertemu iya itu ikom bikuna. Ya. Ya, idhom bihuna. Idhom bihuna. Berarti dibaca di apa artinya? Idhom bihuna apa artinya? Dengan delung. Man yakul. Kok man? Kok bacanya man sih? Yang benar. Yakul. Mayyakulu. Mayyakul. Bagus. Idhom bihuna. Sekarang menulis lagi. Ini hukum dari nun mad semuanya ya. Bisa baca nggak? Sana itu Mia. Sana. Kalau nun mati ketemu kah? Itu idhar kah? Masa eka idhar ya? Mia. Lari ke sana ke jauh-jauh. Ini kamu udah pinter sih ya, harus di obok-obok masalah nun mati dan tanwin, nggak cuma satu hukum doang, kayak nggak satu bacaan doang, tapi hukumnya diobok-obok sama hukumnya, karena kamu udah pinter. Itu hamas kah itu Umi ya? Bukan, hamas kan huruf mati. Mangkana nun mati bertemu huruf kaf bacaan. Ya? Nah, begitu. Harus pinter cekatan gitu ya. Mangkana. Jadi mangkana adalah bacaan ikhfa. Kenapa? Karena nun mati bertemu kah, huruf kah. Bagus. Nah, sekarang ini bacaan apa? Alif lam. Itu bukan alif lam, itu to. Itu nun, ini nun. Har ya Mi. Ulo. Kof. Ini kof. Angkolo. Umi. Bagus ya, berarti pintar ya. Berarti udah dibolak-balik pun pintar. Berarti kamu udah mengetahui hukum bacaan nun mati dan tanwin. Terus sampai bingung saya nggak bisa bikin contoh. Karena kamu udah pintar. Apa? Bacaan apa? Min itu yang kedua tuh huruf apa itu Men? Ba'di. Min ba'di iklab. Iklab bagus. Kenapa dibaca iklab? Mati bertemu ba. Bagus. Sekarang ini baca. Cina itu ya. Kiro itu kiro. Alif kiro. Min baroroh kayak gitu. Apa itu? Kiro min kata tain bertemu ba. Kok fatatain, kasrotain kali. Kasrotain. Allah Akbar. Min baroroh kasrotain bertemu ba. Bagus, ikhlas. Berarti udah pintar benar ya. Terus nih. Ini
Kof ya. Oh, harfulin ya. Harfulin. Bacaan apa? Setelah mi itu apa? Setelah min itu mi? Ha. Min had min kasratain bertemu ha. Apa? Kasratain bertemu ha. Ha besar itu idhar. Bagus, pakai idhar. Lagi. Min syarrin nafasati fil 'uqad. Min syarri aja ya. Apa? Hamas min Kok hamas? min huruf keduanya tuh sin kecil ya Umi. Sin gede. Syari min syari. Jangan ke hamas. Ikhfa. Jadi hukumnya hukum dari nun mati. Hukum nun mati kan ikhfa, idgham, iqlab, idhar. Idgham dibagi menjadi 2. Jadi kita lihat dari sininya aja ya. Sekarang diganti, jangan semuanya min nun 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 nun, jangan yang nun nun. Tadi juga tanwin juga udah bisa ya. Tahu kan tanwin juga udah bisa ya. Gak apa-apa, tulisannya agak mutakin. Ya kayak gini. Coba kayak baca apa ini? Dalil mutakim ya Umi ya. Nah, mutakin. Baca apa? Bertemu udal lam. Bertemu lam ya Umi. Berarti bacaan apa? Kalau lam itu ikhfa udal Kok lam kok ikhfa? Ayo. Lam idgham udal lil mutakim. Idgham Umi. Idgham apa? Idgham bi gunnah. Bagus. Idgham bila. Idgham bila. Gunnah. Nah. Nambah inilah gunnah. Terus apa ya? Udah pinter sih kamu. Khairun. Apa ini? Laka itu Umi ya. Khairun laka. Laka itu rum. Ini domah kain bertemu lam. Bila guna juga idgham. Iya, bagus. Jadi kamu intinya udah paham hukum nun mati dan tanwin. Jadi udah paham, udah pinter, sebenarnya tinggal lancarin. Cuman nanti yang mungkin masih bingung itu tadi hukum lam ta'rif, hukum mim mati, yang lain-lainnya yang masih asing paling ya. Paham nggak tuh? Lam mati, mim mati, huruf mati itu ada berapa? Ini tadi kan kita belajar menjabarkan atau mengacak-acak bacaan hukum nun mati dan tanwin. Kamu bisa udah paham gitu loh. Udah paham gitu. Jadi berarti kamu udah masuk hukum nun mati dan tanwin udah matang ibaratnya. Walaupun kadang-kadang masih berpikir tapi masih udah bisa menjawabnya. Ya, mudah-mudahan semakin ditambah ilmunya semakin diberi pemahaman ya. Sekian dulu ya. Shadaqallahul adzim.